sudah full, staging construction yang juga sudah selesai. Jadi mungkin saya akan coba ulang saja mengeluarkan output dari output daya dalam, kemudian bentukan dan lain-lain. Itu buka dulu das. Ya, jadi ini apa hasil pekerjaan kita di minggu lalu ya, kita sudah sampai sini dan apa kita sudah menyelesaikan tahapan staging construction. Nah sekarang dari sini kita bisa melakukan pengecekan gaya-gaya dalam pada masing-masing stagingnya. Nah ini caranya adalah kita klik result saja di result. Ini di load dulu, load kemudian kita harus pilih dulu
construction stage dan kita pilih kita mau ngecek di tahap berapa. Nah, ini kita langsung saja coba dicek di tahap ketiga. Nah, di tahap ketiga ini berarti kan nanti dia akan berubah bentuk strukturnya jadi ke bentuk struktur yang ada di tahap 3. Lalu kita klik result. Setelah diklik result ini kita bisa ngecek yang pertama ini ada displacement contour. Jadi kita klik di deformasi, kemudian kita klik displacement contour. Nah, displacement contour ini nanti kita di sini akan muncul di sebelah kiri ini beberapa menu ya yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada load case atau load combination. Di sini kita bisa masukkan ada dead load ini beban matinya si struktur, ada live load, tapi kan kita nggak masukin ya, ada creep dan shrinkage ini adalah muai susut. Nah, di sini ada summation. Summation ini adalah beban-beban yang kita masukkan. Jadi kalau kita lihat di tree menu sebelah kanan, di sini kan sudah ada ini ya berat struktur perancang, kemudian ada juga berat beton basah yang di tahap ketiga ini. Nah, menjumlahkan antara beratnya si struktur itu dan berat beton basahnya gitu. Kemudian kita apply saja di sini. Nah, di sini ada terlihat seperti berwarna-warni, ini adalah nilai warna-warna dari lentutan itu sendiri. Nah, ini kita bisa klik legend. Legend ini untuk mengeluarkan nanti ada angkanya berapa sih lentutan itu gitu. Jadi kita klik OK saja. Nah, di sini ada angka di sebelah kanan resultannya 0,0 paling besar di 0,02 meter. Supaya angkanya jadi lebih mudah dibaca, ini bisa kita ganti menjadi milimeter di bagian bawah kanan bawah, kita ganti ke milimeter. Ini ada lentutan itu besarnya di 20 mm, jadi cukup besar sekali lentutan. Ya, jadi di tahap ketiga yang mana struktur baloknya ini balok dan kolomnya itu kan dia baru berukur 7 hari ya. Nah, jadi di situ lentutannya ada sekitar 20 mm. Kemudian kalau kita klik deform di sini, kita checklist deformnya, kemudian kita apply. Nah, dia bentuknya akan deformasinya akan terlihat. Ini adalah deformasi yang diakibatkan oleh berat dari yang kita masukkan ke komponen struktur itu. Jadi dia berdeformasi nanti. Setelah ini kan di sini ada lentutannya di 20,13 mm. Nah, ini kita harus bandingkan dengan lentutan yang disyaratkan. Kira-kira dengan lentutan seperti ini dia masih di lalu kalau diperhatikan di sini, tadi saya sudah cek ya. Jadi di model ini itu sebetulnya ada yang kurang. Ternyata kita itu masih belum memasukkan berat sendiri di sisi strukturnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di stage ketiga tadi ya, di sini kalau berat struktur panca dia sudah ada nih. Berat beton basah di sini sudah ada. Tapi berat sendiri strukturnya belum ada. Berat sendiri struktur itu adalah berat sendiri apa tuh? Berat sendiri si komponen balok kolomnya ada yang sudah modelnya atau yang bentuknya ini sudah ada nih. Jadi balok kolom ini kan dia sebagai elemennya di sini.
Nah ini dia kan oleh software itu dihitung berat sendirinya secara otomatis. Nah tapi di sini masih belum terjadi, belum dimasukkan, maka sebetulnya nanti tinggal kita tambahkan saja. Jadi misalnya di tahap 1 ini berat strukturnya dia harus aktif nanti. Saya ulang dulu ke tahap 1 biar uh, ininya berat sendirinya masuk. Ini kita bisa ya edit saja. Oh, edit itu kita harus di CS ya. Setiap kali kita ingin melakukan pengeditan itu selalu harus ada di post CS. Kemudian di tahap 1 aja. Di sini kan loadnya ini dia belum ada ya. Jadi sebetulnya tinggal kita masukin aja nanti berat sendiri, dan si berat sendiri ini juga masih belum dimasukkan ke ininya. Belum di nama berat sendiri di sini. Ini berat sendiri ada grupnya. Nah, di sini kita belum membuat grup berat sendiri. Ya sudah, ini kita bisa apa? Kita rename saja nih, sudah ada nih contohnya. Jadi berat sendiri. Berat sendiri. Ini harus dibuka dulu. Berat sendiri. Kemudian nanti di sini kan sudah terlanjur dibuat ya di Word ini. Berat sendirinya itu dia sudah ada. Nah, ini berat sendiri ya, self weight. Self weight ini kita masih belum masukkan ke grup ini. Jadi tinggal kita ini saja. Kita tinggal cari saja nanti grupnya. Nah, ini ada berat sendiri. Oh, belum ada. Salah ini ya, grupnya salah. Ini bukan di structure group, tapi di load group ya. Load group ini kita new. Kemudian ini kita masukkan berat sendiri. Kita add saja. Nah, ini tinggal kita masukkan saja nanti berat sendiri. Kemudian kita ininya diklik dulu. Kemudian kita masukkan di sini berat sendiri. Kemudian nanti di sini kita tinggal klik modify. Nah, di sini jadi grupnya ada berubah ya. Ini grupnya jadi grup berat sendiri. Nah, sudah ya. Jadi itu mungkin yang perlu diperbaiki dari pekerjaan kita yang sebelumnya. Tapi sisanya saya rasa sudah cukup, sudah benar. Nah, berat sendiri ini dia akan selalu aktif dari mulai stage pertama atau tahap pertama ini kan walaupun belum ada beban apa-apa ya, belum ada beban perancah, belum ada beban basah, hanya ada elemen fondasi dan file cap-nya saja. Tapi elemen fondasi dan file cap ini dia punya berat sendiri, yang mana berat sendirinya itu belum dimasukkan gitu. Jadi ini harus dimasukkan berat sendirinya. Kita masuk lagi ke base, masuk ke define CS, kemudian ini tahap 1 ini kita modify saja. Nah, di sini load, kemudian ini kita tadi sudah bikin berat sendiri ya, ini kita tinggal kita add saja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini berat sendiri dia akan selalu aktif dari tahap stage pertama atau tahap pertama sampai ke tahap yang paling terakhir. Gitu. Nah, ini setelah ini ya sudah kita running, dan nanti kita bisa melakukan pengecekan seperti tadi, pengecekan daya dalamnya juga. Kita tadi belum saya kasih lihat ya, baru deformasinya saja. Ini sambil sambil menunggu mungkin running kan seperti yang Bapak Ibu lihat semua. Ketahui dia agak lama. Nah, saya ingin informasikan sambil menunggu. Saya ingin menginformasikan untuk kegiatan di minggu depan. Jadi nanti di minggu depan itu kan ada perkuliahan offline.
perkuliahan online Bapak Ibu semua kan sudah mengerjakan tugasnya yang dari Pak Ujang ya. Kemudian nanti saya hari ini akan kasih tugasnya dari saya. Dan saya akan coba langsung tunjukkan juga di pertemuan kali ini tugasnya apa saja yang dilakukan. Cuman saya tugasnya itu saya samakan saja dengan pemodelan yang sekarang gitu. Jadi supaya nggak susah tugasnya gitu. Saya samakan dengan pemodelan yang sekarang yang sudah kita kerjakan. Nanti Bapak Ibu kan akan melakukan presentasi. Jadi presentasi itu kalau tugas itu kan ada dua jenis. Yang saya tahu ada dua jenis tugas ya. Ada dua jenis variasi tugas, betul nggak? Dari Pak Ujang itu. Betul nggak? Ada yang waktu siklusnya sekian hari, ada yang waktu siklusnya sekian hari gitu. Kalau kata Pak Ujang segitu. Betul ya Bapak Ibu? Halo? Halo? Mahasiswa. Halo Pak. Iya, untuk variasi siklus peracanya tuh dibagi jadi 3 kalau nggak salah tuh dulu tuh. Bukan hanya 2. Oh jadi berarti ada 3 ya, ada 3 jenis. Nggak salah tuh. Ada 3 variasi ya. Iya. Nah tapi jadi nanti masing-masing Bapak Ibu semua masing-masing masing-masing variasi itu akan dipresentasikan. Yang mempresentasikan hasil tugasnya itu boleh didiskusikan saja dari sekarang. Jadi nggak di random gitu. Jadi nggak di random, silahkan saja didiskusikan siapa yang nanti bisa mempresentasikan tugasnya. Kemudian begitu juga nanti dari saya sih hanya akan membuat 2 variasi saja, 2 variasi tugas di kelas A variasi yang A, kelas B variasi yang D. Nanti silakan di tugasnya nanti dipaparkan juga variasi 1 dan variasi 2. Jadi kegiatan itu adalah yang pertama adalah review materi, lalu yang kedua adalah presentasi tugasnya dari mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, termasuk nanti tugas yang dari saya juga divariasikan dipilih saja kelompok mana. Jadi karena cuma ada 2 variasi dan dari sekarang pengerjaan tugasnya, jadi ya sudah paling kalau dari saya satu kelas satu gitu ya, satu kelas satu bikin satu tugasnya, nanti satu kelas lagi bikin satu tugasnya, nanti dipresentasikan aja dari masing-masing kelas gitu aja lah kalau dari saya ya. Dan tugasnya juga saya ambil geometri struktur yang ini saja, jadi saya samakan saja geometri karena tugasnya enggak kan waktunya hanya tinggal 1 minggu ya, waktu yang tersisa supaya bisa selesai kita punya. Ini sudah selesai. Kalau tadi mengeluarkan input dari deformasi, sekarang saya keluarkan input dari gaya dalam. Jadi ini kita ke force, kemudian kita klik beam diagram. Beam diagram nanti ini masih stage ke berapa, masih di ini ya. Stagingnya masih belum diganti, ini masih post CS. Jadi post CS itu adalah pasca konstruksi atau pada saat tahapan sudah bekerja gitu, strukturnya itu sudah sudah difungsikan gedungnya. Ini kita ganti lagi ke tahap 3. Ini contohkan di tahap 3 saja. Tapi nanti ke tahap-tahap berikutnya pada dasarnya sama. Nah ini kita lihat di summation.
Jadi summation ini adalah jumlah dari semua beban yang sudah kita masukkan. Nah, kalau di sini sekarang kan kita lihat di sebelah kanan ini static load ya. Di sini bebannya sudah ada 3 nih. Sudah ada 3. Yang pertama, dia beban berat sendiri sudah masuk, berat struktur perancah dan berat beton basah ini sudah masuk semua bebannya. Gitu. Nah, lalu kita tinggal di sini kita misalnya mau melihat gaya dalamnya berapa sih. Ya sudah, tinggal kita keluarkan saja ini summation, ini cukup summation saja. Lalu di sini ada fx, ada my, mz gitu ya, dan fy, fz, dan mx juga. Nah, fx ini adalah gaya dalam berupa gaya aksial. Ini gaya aksial pada masing-masing pelampang. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengeluarkan gaya aksial yang ada di kolomnya saja? Berarti tinggal kita klik saja ke work, terus kita lihat section yang bagian kolom. Kita mau mengeluarkan kolom K1. Tinggal kita klik saja kolom K1 ini 2 kali, dia ke select, dia betul. Kolom K1 dia akan terpilih, terseleksi otomatis. Atau misalnya kolom K2, kita klik 2 kali kolom K2, dia akan terpilih secara otomatis kolom K2. Kolom K2A, kita klik 2 kali kolom K2A, dia akan terpilih secara otomatis kolom K2. Nah, kalau sudah terpilih seperti ini, kita tinggal klik saja yang activate. Nah, dia tinggal yang hanya tinggal kolomnya saja. Nah, ini kalau kita mau kembalikan lagi, kita munculkan lagi semuanya, kita klik yang sebelah sini, activate all. Nanti dia jadi muncul lagi semua balok dan kolomnya, termasuk lantainya juga. Gitu. Kalau kita mau liatin yang balok, ini kita tinggal klik yang balok 2 kali. Nah, jadi lalu lagi kita klik activate saja. Misalnya kita klik lagi, kemudian kita klik activate. Nah, ini dia hanya terseleksi di bagian baloknya saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau ini aksial, kalau FY ini adalah gaya geser ke arah Y. Kemudian kalau FZ ini gaya geser ke arah Z, ke atas bawah. Kemudian ini MY ini adalah momen ke arah Y. MZ ini adalah momen ke arah Z. Nah, bagaimana kita tahu momen ke arah atau ke arah sana sini itu dari mana? Tapi kita bisa klik yang layar monitor ini, display. Kita klik saja lokal, kita klik yang elemen, kemudian kita klik lokal aksis. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada lokal elemen atau elemen lokal. Jadi kalau kita tadi mengumpulkan result, saya select satu balok saja ya. Saya select satu balok saja. Ini kemudian saya keluarkan gaya dalam. Di sini ada DX ya. Bukan deformation. Ini beam diagram. Kemudian saya masukkan FX. FX ini di sini ada legend defaultnya, legendnya saya checklist supaya ada nilainya. Di sini dia ada gaya aksial sebesar 386. Artinya FX ini kan sumbu X-nya ini ya, yang warna merah ini ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, FX ini artinya dia gaya aksial. Dia searah sumbu X ini. Bisa tarik, bisa tekan ya. Gitu. Lalu kemudian kalau di sini ada apa FZ, FY ya. FY artinya gaya geser searah sumbu Y. Nah, ini FY atau gaya geser searah sumbu Y berarti kan sumbu Y ini kan ke arah sini. Ini sumbu Y ya, berarti ke arah sumbu Y itu ke arah sana. Gitu. Atau ke arah sini. Bisa Y-nya itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Bisa ke arah kiri, ke arah kanan. Kemudian kalau yang FZ, kita klik FZ, nah ini dia berarti searah sumbu Z ke atas, ke bawah atau ke arah atas gaya gesernya. Lalu di sini ada apa? Di sini ada momen ya, momen. Nah di sini momen ke arah Y, artinya momen yang mengitari sumbu Y. Jadi kalau di sini kalau saya gambarkan momennya berarti momen yang mengitari sumbu Y ini bisa ke arah sini atau dia momennya bisa ke arah yang sebaliknya. Gitu.
Kemudian kalau saya MZ artinya momen yang mengitari sumbu Z. Berarti kalau saya gambarkan arah momennya berarti dia melingkar ke arah sumbu Z atau sebaliknya gitu ke arah sumbu Z. Lalu kalau di sini ada MX artinya dia melingkari mengitari sumbu X. Sumbu X ini kan saya hapus dulu. Nah, sumbu X itu kan yang ini ya. Sumbu X itu ini nih. Nah, ini sumbu X ya. Mengitari sumbu X berarti dia mengitari sumbu X momennya. Berarti dia berputar mengitari sumbu X. Atau apa nih? Kalau berputar gini, memuntir ya. Atau disebutnya momen puntir. Nah, gitu. Nah, jadi ini untuk mengeluarkan gaya dalamnya. Jadi dan ini juga nanti ada di tugasnya. Tugas itu salah satunya adalah mengeluarkan gaya dalam dari struktur per masing-masing tahapannya. Lalu itu sudah. Kemudian sebetulnya kita juga sebenarnya bisa melakukan pengecekan eh, momen momen kapasitas dari struktur penampang struktur balok di setiap tahapannya. Ini saya coba dulu ya sebentar untuk mengecek. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau untuk di Midas ini, saya tunjukkan lagi, balik lagi ke Midas. Jadi kalau di Midas ini, untuk melakukan pengecekan nilai kapasitas dari penampang strukturnya, itu kalau pada saat staging construction dia tidak bisa. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan harusnya desain RC design. Nah, di sini dia mati semua, nggak hidup. Nah, tapi kalau nanti di pasca konstruksi kita bisa melakukan pengecekan langsung di Midas. Bagaimana karena seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi solusinya adalah kita lakukan pengecekan di luar. Nah, saya akan coba contohkan. Nanti saya kasih juga lah format Excel-nya, format perhitungan balok. Nah, nanti saya coba tunjuk format Excel. Di sini ada sebentar saya cari dulu ya ini format Excel.
Ya, jadi misalnya saya contohkan di sini ada saya punya hasil perhitungan gaya dalamnya di sini. Gaya dalamnya itu adalah yang saya tunjukkan di sini momen ke arah Y ya. Momen ke arah Y ini momen ke arah, ini kan arah atas bawah ya. Momen arah atas bawah. Kalau yang ini kan dia momennya ke arah melintang. Kalau ini puntir ya. Nah, kalau di balok itu berarti kan kita ambil saja yang paling besar. Momen yang mana sih? Ya berarti kan yang MY ini kan, MY ini yang paling besar. Nah, di sini ada nilai momen itu berapa nih? Dia di 72, momen negatif positif di 72, kemudian momen negatif ada di 43,55. Nah, di 43,55 itu adalah momen negatif. Nah, caranya, di sini saya punya format. Nanti Bapak Ibu saya kasih aja supaya lebih mudah. Tapi kalau Bapak Ibu punya contoh perhitungan atau punya perhitungan menghitung kekuatan beton sendiri pun juga nggak ada masalah, pakai aja. Nah, di sini ada lebar, ada tinggi. Nah, di sini tingginya itu tinggi apa? Tinggi balok ya. Tinggi balok kita cek di Midas nih berapa nih tinggi balok. Aduh, di Midas nih tinggi baloknya berapa nih? Balok itu 0,3 dikali B-nya 0,3, H-nya 0,4 ya. Berarti kita masukin saja ke Excel. Di sini tapi pakai milimeter berarti 300. Kemudian di sini baloknya tingginya 400 ya. Ya. Oh iya iya. Ya, di sini kan kalau kalau dicek itu kan baloknya 0,4 lebarnya dan tingginya 0, lebarnya 0,3 dan tingginya 0,4. Nah, ini saya tinggal masukin ke Excel ini saja. Excel yang biasa saya pakai ya. Nah, di lebarnya itu dimasukkan. Tapi kalau punya Excel sendiri pernah menghitung kapasitas balok gitu ya sendiri, silahkan pakai aja. Nah, di sini ada lebarnya 300, tingginya 400. Oke, di sini ada 300, ada 400. Kemudian tulangan utamanya itu kemarin kita sudah tentukan ya, tulangan utama di balok. Saya cek lagi di media, saya lupa. Tulangan utamanya itu kemarin di balok itu, saya buka dulu. Nah, di sini kan kita sudah tentukan ya di bagian ini datanya ya. Saya selection, saya masukin ke dalam Excel. Saya screenshot coba. Langsung, langsung.
Oke, jadi seperti ini. Kalau kita lihat berarti di serah bagian di ujung, di balok bagian ujung-ujungnya di tumpuan ini dia ada 4 buah. Kemudian kalau di lapangan ini bagian 4 buahnya di bawah. Kemudian yang apa di ujung satunya lagi 4 buah tulangan di bagian atas. Berarti kan ini kalau kita bisa lihat di sini ada 2 buah tipikal ya, bagian ujung dan bagian tengah. Eh, Tipikal ini berarti kita bikin saja 2 tipikal. Berarti untuk menghitung tulangan lentur serat atas, kemudian untuk menghitung tulangan lentur yang ada di serat bawah. Gitu. Nah, yang serat atas itu kan kalau kita lihat di Midas, serat atas itu, aduh tadi udah ke ini ya Midasnya. Oke, saya gambarin aja tadi. Kurang lebih kan diagram momennya begini ya. Nah, gitu. Ini yang eh, ini yang di tumpuan ini momennya negatif, kemudian yang ada di lapangan ini momennya positif gitu kan ya. Nah, yang momen positif ini ada di penampang, dihitung di penampang di apa ditahan oleh penampang bagian serat bawah. Momen negatif yang momennya ada di atas ya, diagram momennya letaknya ada di atas. Ini ditahan juga oleh serat atas, oleh tulangan serat atas. Ditahan oleh yang ini. Nah, gitu. Jadi sekarang saya masukkan saja. Berarti ini saya bikin ini perhitungan tulangan lentur untuk serat serat atas ya. Atas. Mutu betonnya berapa? Mutu betonnya itu karena di stage ketiga, jadi nanti Bapak Ibu harus diperhatikan nanti stagingnya. Kalau di stage ketiga nih, waduh ini banget ya. Bikin lagi. Jadi kalau di stage ketiga itu eh, kita ada di kira-kira, nah kira-kira si balok kolom ini umurnya berapa hari nih? Nah ini kan kita tahu ya di stage ketiga ini mungkin apa dia baru 7 hari ya si apa si balok kolom dan plat lantai ini dia baru 7 hari. Nanti yang ada di tahap 4 dia sudah naik lagi kan. Nah naik yang ini balok kolom yang ini yang saya select ini dia 7 hari. Kemudian artinya yang bagian paling bawah balok kolom yang ada di bawah ini dia umurnya sudah 14 hari. Jadi di tahap 4 lantai 1 itu udah ada di 14 hari. Nah sekarang eh, di sini kita bisa eh, karena kita sedang menghitung yang tahap 3, stage ketiga berarti katakanlah umurnya masih di 7 hari. Nah, di 7 hari itu kira-kira kita lihat saja di Midas, kita rekap saja di Midas. Ini apa time dependent materialnya FC30 kan, properties ya. Kira-kira ini dikira-kira saja di 7 hari itu umurnya ada di mana gitu kan ya. Kita tarik saja lah manual ya, karena atau kalau kalau bisa punya di copy, kalau bisa di copy data grafik ini lebih bagus, jadi kita bisa lebih tahu nanti di 7 hari itu, nanti kan 7 hari itu di sini ya harusnya, tapi nilai nilai pastinya itu sebetulnya agak susah, kita nggak bisa ngelihat nih. Kecuali kalau kita punya angkanya. Coba sebentar itu bisa nggak ya?
Nah itu cuma tidak bisa di copy ini ya, tidak bisa di copy dalam bentuk tabel gitu. Tapi nggak apa-apa nanti dikira-kira aja. Misalnya di 7 hari ini kan dia paling di 2000 misalnya. Katakanlah kita nanti dicoba saya yakin lebih lebih jago lah. Berarti kalau di sini jatuhnya di sini kita tarik dari sini di 7 hari kita tarik ke atas berpotongan dengan grafik kita tarik ke samping kan ya. Berarti kira-kira mutunya itu ada di sekitar 2400 ya anggaplah 2400 24.000 24.000 500 lah misalnya kita tarik ke sini ya udah berarti atau sekitar 24,5 MPa ya di 7 hari itu karena ini kan satuannya kilonewton meter ya kilonewton per meter pangkat 2. Nah kalau di KMPA ini itu kurang lebih 24 MPa lah 24,5 MPa ya udah berarti di Excelnya ini kita masukkan saja 24,5 MPa. Nah jadi dari sini kita bisa melihat nilai kapasitas kapasitas dari penampang di umur 7 hari itu di 24,5 MPa. Di sini momen ultimate-nya tadi berapa ya? Sebentar. Momennya itu kalau di Midas cuma saya udah terlanjur ke close ini. Coba ini lagi. Tadi kan keluar ya momennya itu sekitar 300 kilonewton lah kalau nggak salah. Coba kita ulang lagi di tahap ketiga misalnya. Saya contohkan saja langsung misalnya semua balok. Ini kita ingin menghitung balok kekuatan balok terhadap momen positifnya ya. Berarti ini kita select saja balok, kita tampilkan seperti ini, kemudian kita tampilkan gaya dalam di result, kemudian di sini ada force, kemudian beam diagram kan. Ini tetap summation, kemudian kita momen Y, regionnya kita klik, kemudian kita klik apply. Di sini momen momen positif ya. Nah, di sini hanya momen ya. Momen positif ini kita diinin aja. Jadi nanti ditugas juga langsung aja. Kita pengecekan baloknya satu contoh aja. Nggak usah balok yang ini dicek itu lama. Ambil aja yang paling paling besar momen positifnya itu di 164 ya. Kemudian, nah ini yang paling besar momen negatifnya itu ada di 280 gitu ya kita. Ini adalah momen maksimum eh ya, berapa tadi? Di Midas itu 164 momen positifnya ya. Saya tulis dulu di sini. 164 momen positif. Terus yang negatifnya itu tadi di berapa negatifnya itu di minus 280 berarti minus 284. Nah, karena ini kita ingin menghitung serat atas, serat atas itu kan tadi yang saya tadi bilang ya, diagram momennya kan kayak gini ya. Ini yang positif, ini positif serat atas. Berarti positif ini yang 164 tuh yang ini. Nah, ini 164. Kemudian yang negatif 284 itu yang bagiannya. Nah, ini kita mau menghitung serat atas berarti yang kita pakai yang di atas momen negatif ya momen negatif. Ini negatif tuh, ini positif ya. Ini negatif lagi. Nah, karena serat atas berarti yang dipakai yang momen negatif. Berarti berarti di sini kita masukkan tuh. Oh, terbalik ya. Maaf, terbalik. Terbalik. Positif itu kan yang 164 ya. Berarti bagian ini 164.
Yang bagian atas 284 ya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja. Kita mau menghitung tulangan serat atas. Serat atas itu berarti kita pakai yang 284. 284 kemudian kita masukkan. Kemudian di sini tulangannya asumsinya tadi diameter berapa ya? Eh, diameter tulangan itu kalau di midas itu tadi kita sudah input. Oh, di sini ada. Sorry. Di sini diameter 19. Kita masukkan saja diameter 19. Kemudian tulangan gesernya itu dia diameter 10. Gitu. Ada. Oh, ini aplikasi perhitungannya ini adalah untuk melakukan ini ya, untuk melakukan perhitungan jumlah tulangannya berapa. Saya rasa Excel ya. Sebetulnya kita hitungnya yang ini nih, yang warna orange-nya saja. Jadi yang bisa kita hitung itu warna orange-nya saja. Eh, caranya adalah gini aja. Caranya ini aja yang kita rubah di sini. N tulangan itu adalah jumlah tulangan. Ini saya merahin aja. Jumlah tulangannya itu ada di bagian bawah itu kan serat yang kita mau masukin itu yang serat lentur atas ya. Lentur atas itu ada 4 buah ya, 4 buah. Nah, ada 4 buah. Diameternya sudah ada. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya. Di sini ada 4 buah. Eh, ini gak usah dimasukin, gaya dalamnya gak usah dimasukin. Kita delete saja. Ini sudah saya sedikit modifikasi berarti ya, Excelnya dari yang tadi. Nah, jadi dia sudah menghitung secara otomatis jumlah nilai A ini kan ini momen nominal ya, momen nominal penampang balok. Nah, ternyata berdasar kalau kita masukkan jumlahnya 4 buah dengan mutu 24,5, kemudian diameter tulangannya 19 gitu ya. Ini menghasilkan momen momen nominal sebesar 102 kilonewton meter. 102 kilonewton meter. Artinya apa? Momen nominal rasio kapasitas itu kan kita membandingkan nih kapasitasnya itu 102, sedangkan beban atau gaya yang bekerja ini 208. Artinya dia bisa memihak kekuatan yang bisa dia pikul itu cuma 102, tapi yang bekerja 208. Artinya baloknya nggak akan kuat di umur segitu gitu. Dengan penulangan segitu tuh nggak akan kuat gitu. Tapi kalau saya coba dijadiin 30, dia meningkat, tapi meningkatnya juga cuma sedikit gitu. Nah, ini artinya ada kemungkinan baloknya juga tulangannya kan kita lakukan asumsi ya penulangannya. Asumsi penulangannya juga memang kurang jumlah jumlah baloknya kurang, tapi cara menghitungnya itu kurang lebih seperti itu.
gitu. Itu Bapak Ibu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya masih kurang, berarti asumsinya di awal mungkin kurang banyak tulangannya. Coba misalnya kalau kita asumsikan jumlah tulangannya itu bukan 4 buah, misalnya 10 buah. Nah, kalau di 10 buah itu akan menghasilkan dia di 217 km meter, itu pun sebetulnya masih kurang apa? Masih kurang masih kurang ya kapasitasnya, artinya dia besar sekali nih, momen momen negatifnya besar sekali di apa yang terjadi, momen negatifnya itu besar sekali, sehingga bisa jadi tulangannya kurang, dimensi baloknya pun sebetulnya kurang besar. Jadi kalau kita perbesar misalnya di sini 500 tingginya, nah dia barulah dia kuat di 10 buah 10 buah tulangan. Atau misalnya kita balikin lagi ini di 24,5. Nah, perbedaannya kalau di 24,5 ini dia kapasitasnya 296. Kalau kita kasih 30 atau di mutu yang sudah maksimal, dia di 312. Artinya kapasitas beton si balok pada saat mutunya masih 7 hari itu kapasitasnya juga nggak maksimal gitu. Belum mencapai momen kapasitas terbesarnya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Apalagi kalau kita masukkan nanti, katakanlah kalau kita lihat contek lagi di Midas ya, contek lagi di Midas ini, kalau kita katakanlah baru baru 2 hari atau baru 4 hari deh, 4 hari itu di mana nih? Mungkin di 22 ya, atau 22 MPa misalnya. Bisa jadi lebih kecil lagi. Kita masukkan di sini 22 MPa. Nah, kapasitasnya dia jadi lebih turun lagi gitu. Eh itu cara pengecekannya. Bapak Ibu, nah itu mungkin materi terakhir yang bisa saya sampaikan itu sampai di pengecekan tulangan kentut. Kemudian nanti juga pengecekan tulangan tadi kan serat atas ya. Sekarang nanti di sini ada serat bawah. Ini dinolkan saja. Nanti diisi saja langsung di sini. Jadi langsung 2 buah atau berapa buah. Nanti langsung dilihat di yang bagian warna kuning. Nah gitu, itu saja. Nah kemudian di sini ada juga geser. Nanti saya jelaskan juga kalau perlu setelah pertemuan, setelah istirahat sholat maghrib ya. Jadi kita sholat maghrib saja dulu. Kemudian nanti saya coba jelaskan sedikit mengenai lentur dan apa tulangan geser gitu. Nanti apa saya jelaskan kembali. Saya lanjutkan ya dampak positif. Ya, saya coba lanjut lagi ya perkuliahannya. Suara saya apakah sudah terdengar? Terdengar tepat. Iya. Tadi saya lupa ini ya, saya lupa lupa matiin share screen ya. Saya tadi buka-buka ChatGPT, terus buka Twitter segala macam. Nanti jangan di ini ya, itu rekapannya jangan di-upload kemana-mana. Karena saya ada bocor, ada bocor apa namanya? Ada bocor screen saya, ada apa? Ada saya chatting sama istri, terus ada buka chat GPT dan lain-lain. Oke, tadi sampai di ini ya, di
tadi sampai di menghitung kapasitas tulangan luntur. Jadi nanti caranya seperti itu saja. Lalu di sini juga ada, saya mau menjelaskan saja lagi sedikit. Kalau tadi itu kan misalnya di sini kita bahas tulangan lentur itu misalnya di momen nominalnya itu di 285 kilonewton. Terus di 285 kilonewton. Nah, ini apa namanya? Kita tinggal dilihat saja 265 misalnya ini ada di balok satu ya. Nah, momen nominal ini tadi saya sudah bikinkan ini ya. Misalnya tadi di balok satu, nanti lendutannya Bapak Ibu tinggal tinggal masukkan misalnya berapa tadi 28 misalnya atau 20 mm, 20 mm. Kemudian tadi gaya dalam di momen positif itu di sekitar 116 misalnya ya. Kemudian yang momen negatif itu di 284. Nah, kapasitasnya Bapak Ibu tinggal cari di sini di 285, di 285 apa momen nominal di 285 misalnya. Terus momen negatifnya itu tadi di edisi apa serat atas itu kan momen negatif ya. Ini di 285, maaf. Momen negatifnya 285. Kemudian momen positifnya ini tadi di yang bagian bawah nih. Misalnya nanti tadi bagian bawahnya itu di serat apa di bagian lapangan itu di misalnya di sini di 123 misalnya. Sudah saja langsung dibandingkan antara ini 123 misalnya. Kemudian tinggal membandingkan saja antara gaya dalam dengan rasio kapasitas. Nah, dengan kapasitasnya. Caranya adalah kita membagi sama dengan antara gaya dalam yang ada di momen positif dibagi dengan kapasitasnya yang ada di momen positif juga. Nah, ini kan dia apa nilainya di bawah satu ya, artinya dia masih strukturnya masih aman. Jadi gaya dalam yang bekerja itu 116, sedangkan dia bisa menahan atau bisa memikul di 123. Nah, momen negatifnya ini dia sama dibandingkan juga antara gaya dalam dengan kapasitasnya. Nah, sehingga di sini kalau di bawah satu semua ini keterangannya aman. Itu aja. Nah, ini tugasnya nanti seperti itu. Saya bacakan tugasnya ini juga tadi saya apa bikin coba-coba lah apa kira-kira kalau kira-kira kalau tugasnya itu yang bagus itu seperti apa. Nah, paling deskripsi tugasnya itu adalah cuman gini aja. Jadi tugasnya itu sebuah gedung bertingkat 10 lantai, setiap lantai memiliki kolom, balok, dan 4 lantai. Tugas yang perlu dilakukan adalah memodelkan struktur gedung, kemudian menerapkan materi materi beton, baja tulangan, dan dimensi balok kolomnya. Dimensi balok kolomnya silahkan ditentukan sendiri. Sendiri. Kemudian staging construction-nya itu nanti saya kasih tabelnya. Lalu beban perancah dan beton basahnya juga ditentukan saja sendiri. Nanti tinggal mengikuti gaya dalam di setiap stagingnya. Ya, gaya dalamnya berapa itu dikeluarkan, defleksinya berapa itu dikeluarkan, kemudian pengecekan kapasitas penampang di setiap stagingnya juga dikeluarkan. Nah, seperti itu. Sampai mengeluarkan output pemeriksaan kekuatan. Nah, ini outputnya seperti ini kurang lebih. Seperti itu.
nggak bisa di copy ya. Clipboardnya error. Oke lah. Saya coba nanti saya coba susunkan saja ini apa file tugasnya ya. Malam ini saya kirimkan. Nah, jadi nanti mungkin seperti ini aja. Ini nggak bisa. Laptop saya sedang sedang bermasalah. Nanti dikeluarkanlah saja outputnya seperti ini di masing-masing stage pada masing-masing balok. Jadi pengecekannya hanya di balok saja, tidak perlu dilakukan pengecekan apa pada kolom. Terdiri dari tiga tipikal balok. Nah, jadi tiga tipikal balok ini eh, Bapak Ibu silahkan tentukan saja sendiri. Yang penting di dalam model itu ada tiga buah tipikal balok, balok induknya ada dua, balok anaknya satu gitu ya misalnya. Lalu tulangannya juga ditentukan sendiri, mutu betonnya ditentukan sendiri, dan nanti eh, dikeluarkan gaya-gaya dalamnya seperti yang apa yang selama ini saya lakukan seperti itu. Seperti itu aja tugasnya. Apakah bisa dipahami nggak? Itu saya coba susunin ya tugasnya ya. Apa file tugasnya nanti saya kirim setelah perkuliahan ini. Nah, sampai sejauh itu kayak gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Materinya ya. Nggak usah, karena saya tidak mengajarkan itu ya. Materinya tidak saya ajarkan. Eh, apa? Saya tidak mengajarkan pengecekan kapasitas di plat lantai dan di kolom. Jadi cukup saja di balok, dan saya terlalu takutnya khawatirnya terlalu lama nanti karena sewaktu yang tersisa hanya tinggal 1 minggu lagi ya. Ya, boleh, boleh dimodelkan saja. Dimodelkan, tidak usah dimodelkan, boleh. Yang terpenting, jadi tujuan 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 dari pembelajaran ini adalah Bapak Ibu ini bisa melakukan staging construction saja sih. Ya intinya itu. Itulah kenapa saya membebaskan Bapak Ibu untuk silakan dimensinya tentukan sendiri, silakan tulangannya tentukan sendiri, silakan mutunya tentukan sendiri. Kenapa? Karena inti dari pembelajaran itu adalah kita memodelkan staging construction, dan itu yang diminta oleh Pak Ujang gitu waktu itu ke saya untuk mengisi masalah staging construction dengan menggunakan software ya. Jadi saya rasa mudah saja. Jadi gambarnya itu disamakan saja dengan kan Bapak Ibu punya ya file-file gambarnya ya. Jadi disamakan sajalah dengan tugas yang itu dengan apa geometrinya samain, kemudian ininya disamain apa si dimensinya disamain dan lain sebagainya itu disamain aja semua. Nanti eh, kalau baloknya kan itu mungkin ada banyak sekali variasi balok, ada banyak sekali variasi kolom. Nah, baloknya cukup dibikin 3 variasi saja, terserah variasinya seperti apa. Misalnya 3 buah jenis dimensi balok yang berbeda. Kalau kolomnya silakan disamain aja semua, nggak ada masalah. Ya, gitu aja. Nah, paling nanti yang kelompok satu dan kelompok dua yang akan saya bedakan adalah waktu siklusnya saja. Yang kelompok satu misalnya waktu siklusnya, misalnya kan kalau saya di contoh saya 7 hari ya. Mungkin nanti waktu siklusnya yang satu itu di 10 hari, yang kelompok dua itu di 5 hari. Nah, nanti yang di kelompok satu itu mungkin di kelas A, kelompok dua itu yang kelas B gitu aja ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah jelas nggak? Iya, Bang, saya jujur, ya, kalau pakai Midas boleh, nggak usah dimodel.
gitu. Bapak izin bertanya, jadi untuk kelompoknya tuh jadi kelas A dan kelas B, lalu dikerjakannya individu ya, Pak? Enggak, kerjakannya ini saja, sekelas aja lah kerjain itu ya. Dan nanti ada perwakilan untuk mempresentasikan itu. Baik, Pak. Kalau untuk tugas Ya, Pak Ujang itu ada presentasi juga, Pak? sama ada presentasi juga. Nanti kelas A perwakilan satu kelompok, kelas B perwakilan satu kelompok kayak gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, untuk tugasnya nanti PowerPoint-nya dan coba dibikin laporan saja ya. Karena kan ini sekelas nih ngerjain tugasnya. Saya minta laporan dan PowerPoint-nya dikerjakan saja. Nanti dikumpulkan untuk sebagai bahan penilaian saya. Ya, jadi saya rasa tugas saya cukup mudah, saya rasa ya. Mudah-mudahan nggak terlalu sulit gitu tugasnya. Dan masih bisa kekejar di 1 minggu gitu karena saya cuma apa saya berikan keringanan untuk dikerjakan oleh satu kelas gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Ya Bapak Ibu, cukup? Sementara nggak usah dulu di model ya. Sementara nggak usah dulu di model. Jadi cukup per lantai saja. Sudah cukup? Oke, kalau cukup tidak ada mungkin perkuliahannya eh, saya akhiri saja. Nanti tugasnya saya coba saya coba tadi kan saya sudah tuliskan, saya paling tinggal tambahin ini saja. Saya tinggal tambahin tabel eh, siklusnya saja untuk dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Ya, kalau begitu saya cukupkan ya. Eh, Sebelum itu saya minta tolong untuk ketua kelasnya di screenshotkan dulu layarnya, layarnya lagi. Iya layarnya di screenshotkan dulu ya. Silakan. Ya Pak, screenshot berarti.
Ya, dinyalain dulu kameranya. Ayo, yang lainnya mohon izin untuk on cam terlebih dahulu. Oke, yang lain mohon bisa on cam juga. Halimah izin off cam. Yang lainnya barangkali Sania, Kirana, Umi, Alia, kemudian ini izin off cam, Nazma, oke, Gilang izin off cam. Oke, kalau begitu saya coba ambil screenshot untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, saya kirim dulu ke grup. Oke, slide kedua siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sudah Pak Tri. Ya baik, terima kasih gitu. Perkuliahan saya di sini saya tutup. Jadi tugasnya saya coba kirimkan ya, saya rapiin dulu sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima